warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan judul makalah kami yakni tentang berbagai pendekatan teologis normatif, historis, sosiologis, antropologis, filsafat, dan fenomenologis. Pada penjelasan yang pertama, yaitu pendekatan teologis dan normatif. Kata teologis berasal dari kata theos yang berarti Tuhan atau logos, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara etimologis, teologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau studi tentang Tuhan. WJS Minta dalam kamus bahasa Indonesianya menyatakan bahwa teologi merupakan pengetahuan tentang Tuhan, dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan, dan agama berdasarkan pada kitab suci. Pendekatan teologis berasal dari norma-norma dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama tertentu yang berasal dari Tuhan, dan perkembangannya dikenal juga dengan istilah pendekatan teologis normatif. Pada awalnya teologi merupakan istilah yang dipakai oleh para pemikir Kristen untuk menunjukkan suatu disiplin ilmu yang membahas perihal Tuhan dan ketuhanan. Selanjutnya, pendekatan historis atau sejarah. Kata sejarah menunjukkan kata yang cukup beragam. Beberapa referensi menyebutkan bahwa sejarah mengandung arti pengetahuan tentang perkembangan keadaan alam secara keseluruhan. Selain itu, para sejarawan membatasi makna sejarah untuk membahas persoalan-persoalan dan kejadian di masa lalu. Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang sangat penting dalam kajian studi Islam. Hal ini dikarenakan studi keislaman tidak bisa dilepaskan dari kerajinan sejarahnya. Pendekatan sejarah dalam studi Islam berarti pengkajian studi Islam ditinjau dari segi 4, yaitu objek, waktu, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang pendekatan sosiologis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dalam kehidupan masyarakat dan mempelajari ikatan-ikatan antar anggota masyarakat tersebut. Pengembangan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tidak bisa lepas dari kajian ilmu sosial yang mempunyai kebenaran empiris. Melibatkan berbagai teori, sosiologi menjadi penting untuk menemukan suatu pemahaman yang komprehensif tentang Islam. Pembahasan selanjutnya, pendekatan antropologis. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu antropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati, dan ilmu humaniora. Pendekatan antropologis dalam studi agama merupakan suatu cara dalam memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan antropologis, maka dapat dilihat hubungan antara agama dengan aspek organisasian sosial, budaya, ekonomi, politik, dan aspek-aspek lainnya. Misalnya, pada masyarakat Hindu mengenal adanya 4 kasta yang ada di masyarakat, sedangkan dalam agama Islam tidak mengenal adanya tingkat kasta tersebut. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan dan derajat yang sama di sisi Tuhan. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Akan tetapi, dalam karya Religion of Java mengatakan bahwa terdapat stratifikasian dalam struktur masyarakat Muslim di Jawa, yaitu santri, priai, dan abangan. Pernyataan tersebut tentunya mendapat berbagai penolakan dan sanggahan dari para penelitian sosial lainnya, karena klarifikasi tersebut tidak selamanya tampak
kasta dalam agama Hindu. Selanjutnya ada pendekatan filsafat. Kata filsafat merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari dua kata yaitu philia yaitu persahabatan atau cinta dan sophia yaitu bijaksanaan atau pengetahuan. Sehingga filsuf dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki cinta terhadap ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan pendidikan dalam akal budi mengenai sebab-sebab asas atau asas-asas dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran yang akan adanya sesuatu. Pendekatan filosofis yang dimaksudkan adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat yang berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Pada dasarnya filsafat adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan yang menjawab suatu persoalan. Baik, pembahasan terakhir yaitu pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi memahami makna atau hakikat yang sebenarnya dari suatu gejala objek yang dikaji melalui jiwa atau kesadaran objek itu sendiri. Dalam arti bahwa pendekatan fenomenologi yang dikembangkan dari pendekatan fenomenologi membiarkan gejala yang diteliti berbicara sendiri secara tulus dan apa adanya. Tidak boleh ada upaya-upaya luar dari sang peneliti membuat yang macam-macam, apalagi berlebih-lebihan. Berbeda dengan pendekatan ilmiah, pendekatan fenomenologi dapat memahami adanya keterkaitan objek dengan nilai-nilai tertentu, misalnya keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain. Baik, cukup sekian isi makalah kami pada hari ini. Kami tutup isi makalah kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.